Nini sedang duduk di kursi favoritnya, memandang keluar jendela ke arah desa kecil yang tenang di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Panas sore menyelimuti rumah sederhana namun nyaman tempat ia membesarkan anak-anaknya, Rani dan Adi. Hari itu, ada sesuatu yang terasa aneh di udara, tetapi ia mengabaikan perasaan itu dan berkonsentrasi pada ingatannya. Saat itulah Rani dan Adi berjalan melewati pintu depan dengan ekspresi serius dan jauh. Tanpa basa-basi, mereka meminta Nini mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah itu. "Kamu harus pergi dari rumah ini, Bu. Kamu tidak boleh tinggal di sini lagi," kata Rani, nadanya dingin dan tegas. Nini merasakan tanah di bawah kakinya runtuh. Rumah itu adalah rumahnya, tempat di mana ia telah memberikan segalanya untuk membesarkan anak-anaknya. Ia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Matanya berair dan, sambil terisak-isak, ia mencoba berargumen, bertanya mengapa mereka melakukan ini. "Tolong jelaskan kepada saya apa yang sedang terjadi. Apa yang telah saya lakukan salah?" ditanyanya, suaranya bergetar karena emosi. Adi, yang sedari tadi hanya diam, hanya berkata, "Ya lebih baik begini, Bu. Jangan khawatir. Pergilah." Dengan hati yang hancur, Nini mulai memungut barang-barang miliknya, tidak mengerti mengapa anak-anaknya sendiri mengusirnya dari rumah yang telah ia bangun dengan susah payah. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, air mata baru jatuh dan rasa sakit di dadanya semakin bertambah. Dia pergi, sedih dan sedih, tanpa menoleh ke belakang. Pemandangan itu sangat memilukan. Desa kecil itu, yang begitu familiar, tampak seperti tempat yang asing saat Nini berjalan melewatinya, membawa beban penolakan. Orang-orang di jalan memandang dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang mendekat. Matahari terbenam di ufuk barat dan kegelapan mulai menyelimuti langit, merefleksikan kondisi emosional Nini. Merasa dikhianati oleh anak-anak yang sangat ia cintai, ia bertanya-tanya di mana kesalahannya. Tanpa tujuan, ia berjalan menyusuri jalan tanah, setiap langkahnya terasa lebih berat dari langkah sebelumnya. Ketika ia tidak dapat berjalan lebih jauh lagi, ia menemukan tempat berlindung di rumah teman dan tetangganya, Putri, satu-satunya orang yang dapat menolongnya saat itu. Melihat ekspresi Nini yang begitu terpukul, Putri tidak ragu untuk menerimanya. Duduk di sofa temannya, Nini menangis tak henti-hentinya, mencari penjelasan yang tak kunjung datang. Nini berjalan menyusuri jalanan desa, kakinya yang telanjang menginjak lantai tanah dengan lembut. Di setiap langkahnya, perasaan kesepian semakin terasa. Langit sudah mulai gelap, dan bayang-bayang rumah-rumah membentang di seberang jalan, merefleksikan kondisi pikirannya. Guncangan karena diusir oleh anak-anaknya sendiri masih membebani hatinya seperti jangkar, menyeret harapannya ke dasar jurang kesedihan. Setelah berjalan tanpa tujuan, Nini mendapati dirinya berdiri di depan sebuah rumah kecil yang sudah tidak asing lagi baginya. Rumah Putri, tetangga sekaligus sahabatnya sejak lama. Dengan ragu-ragu, Nini berjalan menuju pintu dan dengan tangan gemetar mengetuk pintu dengan pelan. Putri segera membukakan pintu, dan raut wajah Nini membuat hatinya remuk. "Nini, apa yang terjadi?" ditanya Putri, terlihat khawatir sambil memegang tangan temannya, merasakan kesedihan yang mendalam yang terpancar dari Nini. Nini mencoba untuk berbicara, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya seperti tersangkut di tenggorokannya. Air mata tanpa suara mengalir di wajahnya yang sudah lapuk, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menggelengkan kepala dengan putus asa. Putri, tanpa ragu-ragu, memeluknya, memberikan penghiburan yang ia tahu sangat dibutuhkan ini. "Masuklah, silakan. Tinggallah selama yang kamu butuhkan," kata Putri, menuntun Nini masuk ke dalam. Rumah Putri sederhana namun nyaman, dengan aroma teh jahe yang akrab di udara dan cahaya lembut yang menerangi ruangan. Duduk di sofa, Putri menunggu dengan sabar sampai Nini cukup tenang untuk berbicara. Setelah beberapa menit, Nini akhirnya berhasil menceritakan apa yang terjadi, meski suaranya terdengar seperti isak tangis dan tidak percaya. Mereka mengusir saya," kata Nini, suaranya tercekat. "Anak saya sendiri, Putri. Saya tidak mengerti. Apa salah saya? Kenapa mereka mengusir saya begitu saja, tanpa penjelasan?" Putri mendengarkan dengan saksama, matanya penuh dengan belas kasihan. Ia telah mengenal Nini selama puluhan tahun dan tahu bahwa perempuan ini telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membesarkan dan merawat Rani dan Adi. Tidak terbayangkan oleh Putri bahwa mereka bisa sekejam itu.
Aku tidak percaya mereka tega melakukan ini padamu, Nini. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak kamu ketahui, isaran Putri, mencoba memberikan harapan. Tapi Nini menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak. Mereka tidak memberikan alasan apapun. Mereka mengusir saya begitu saja, kata Nini sambil meneteskan air mata. Putri, yang tidak memiliki jawaban, menggenggam erat tangan temannya, menawarkan satu-satunya penghiburan yang bisa ia berikan pada saat itu, kehadirannya. Malam pun berlalu dan Nini tetap berada di rumah Putri, mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan emosinya. Beban penolakan masih menghimpitnya, tapi setidaknya di sana, bersama temannya, ia tahu bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian. Duduk di kamar Putri yang kecil, diselimuti keheningan malam, Nini menatap kehampaan, tenggelam dalam pikirannya. Pusaran emosi masih mendidih di dalam dirinya, namun perlahan-lahan rasa sakit itu berganti dengan perenungan yang mendalam. Apa yang telah ia lakukan salah? Kemana perginya anak-anaknya, yang telah ia korbankan seumur hidupnya, hingga memperlakukannya seperti itu? Dengan kepala tertunduk dan hati yang berat, Nini mulai memikirkan semua yang telah ia lalui untuk membesarkan mereka. Ia teringat saat ia masih muda, penuh energi, dan bagaimana tak lama setelah kematian suaminya, ia harus memikul tanggung jawab untuk menghidupi rumah tangga dan membesarkan Rani dan Adi seorang diri. Pada saat itu, masa depan tampak tidak pasti, tetapi Nini bertekad. Ia bekerja tanpa kenal lelah pada apapun yang dapat menjamin kebutuhan hidupnya, mulai dari menjahit untuk tetangga hingga mencuci pakaian untuk orang asing. Tidak ada yang mudah, tetapi gagasan untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya membuatnya terus maju. Kenangan masa mudanya mengalir seolah-olah sedang terjadi saat ini. Dia bisa merasakan panasnya terik matahari lagi saat dia berjalan melewati desa untuk mengantarkan setumpuk pakaian bersih. Tangannya selalu pecah-pecah karena sabun dan usaha. Rani dan Adi yang masih kecil bermain dengan polosnya di depan rumah, tidak menyadari kesulitan yang dihadapi ibu mereka. Nini tersenyum kepada mereka, bahkan ketika kelelahan mengancam untuk menjatuhkannya. Senyuman anak-anak itulah yang membuatnya terus bertahan. Ia ingin anak-anaknya memiliki kesempatan yang tidak pernah ia miliki. Nini ingat bagaimana ia sering menyimpan uang tabungannya di sebuah kotak kayu kecil untuk memastikan Rani dan Adi dapat bersekolah. Mimpinya sendiri dikesampingkan, tapi baginya, semua itu sepadan. Setiap baju yang tidak dibelinya, setiap makanan yang tidak ia makan, ia lewatkan untuk memastikan mereka memiliki satu buku tulis lagi, satu kesempatan lagi untuk belajar, untuk tumbuh. Kini, di usianya yang ke-80, dengan tubuhnya yang sudah renta dan tangannya yang gemetar, Nini mempertanyakan arti dari semua pengorbanan itu. Anak-anaknya, yang telah ia perjuangkan dengan susah payah, telah mengusirnya dari rumahnya sendiri, satu-satunya tempat yang ia miliki. Ia bertanya-tanya apakah ia telah gagal mengajarkan mereka tentang nilai cinta, keluarga, dan apakah semua yang telah ia lakukan sia-sia. Aku ingin tahu apakah karena itulah aku bekerja begitu keras, dipikirnya, saat air matanya kembali jatuh. Rumah kecil tempat ia berharap untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan tenang telah direnggut darinya, dan dengan itu, rasa memiliki. Beban pengkhianatan anak-anaknya sangat berat. Apakah mereka telah melupakan semua yang telah dilakukannya? Putri, yang telah beristirahat untuk beristirahat, kembali dengan secangkir teh. Kamu sudah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, Nini, katanya lirih, sementara temannya masih tenggelam dalam kenangannya. Namun pada saat itu, Nini hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri, ya apakah itu sepadan? Hari-hari berlalu di rumah Putri, rasa sakit di hati Nini tak kunjung reda. Setiap pagi, ia terbangun dengan harapan diam-diam bahwa anak-anaknya akan muncul untuk menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi hal ini tidak pernah terjadi. Perasaan ditinggalkan semakin lama semakin dalam. Pada saat itu, Nini merasa benar-benar terisolasi, tanpa penjelasan dan tanpa arah. Sementara itu, di luar pandangan Nini, Rani dan Adi terlibat dalam suatu hal yang misterius. Di pusat desa, kedua bersaudara ini terus-menerus mengunjungi sekelompok tukang bangunan dan arsitek, selalu mendiskusikan rencana dan jadwal secara detail. Pada salah satu pertemuan tersebut, Rani dan Adi berjalan mengelilingi sebuah lokasi pembangunan, mengamati setiap detail dengan cermat. Suara palu dan gergaji memenuhi ruangan saat para pekerja bekerja dengan giat. Rani memegang satu set cetak biru di tangannya, memeriksa dengan mandor bahwa semuanya dibangun sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, Adi sedang menelepon,
melakukan penyesuaian pembayaran dan memastikan bahwa proyek berjalan tanpa penundaan. "Apakah kita sesuai jadwal?" tanya Adi, dengan nada serius, sambil memeriksa dokumen-dokumennya. "Ya, Pak, semuanya akan siap sesuai kesepakatan," jawab pengawas lapangan. "Bagus," jawab Adi datar, sambil menutup telepon dengan menghela napas lega. Selama pertemuan-pertemuan tersebut, kedua bersaudara ini saling bertukar pandang, tetapi jarang sekali mereka berbicara langsung tentang perasaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang mengerjakan sesuatu yang penting, tetapi beban kerahasiaan juga tampak membebani hati nurani mereka. Mereka ingin ini menjadi sebuah kejutan, sesuatu yang akan membalas jasa ibu mereka untuk semua yang telah dilakukannya untuk mereka. Tetapi pada saat yang sama mereka tahu bahwa keheningan yang berkepanjangan dapat menyakiti Nini. "Aku tahu dia menderita sekarang," kata Rani lirih, saat ia membahas detail pertemuan lain dengan para tukang. "Tapi semua akan terbayar ketika semuanya sudah siap. Dia akan mengerti." Adi setuju, tapi jauh di lubuk hatinya ia merasakan ketidaknyamanan karena terus membiarkan Nini berada di pinggir lapangan. Di saat yang sama, Nini, yang sama sekali tidak mengetahui rencana anak-anaknya, merasa semakin kehilangan. Sikap diam Rani dan Adi yang jarang mengunjunginya dan selalu menghindar membuatnya yakin bahwa ia benar-benar telah dilupakan. Setiap kali bertemu, pertanyaan-pertanyaannya tetap tidak terjawab. Ketika kedua kakak beradik itu menjenguknya, mereka menunjukkan kepedulian namun tidak menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Tidak adanya dialog menambah penderitaan Nini, dan pemikiran bahwa anak-anaknya telah sepenuhnya meninggalkannya semakin hari semakin kuat. Suatu malam, saat duduk di kamar Putri, Nini mulai membayangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Apakah mereka menghukum saya karena suatu hal? Apakah mereka sudah melupakanku? Pikirnya. Kekosongan yang ia rasakan semakin bertambah seiring dengan berlalunya hari. Ia percaya bahwa hidupnya yang didedikasikan untuk anak-anaknya telah mencapai titik di mana pengorbanannya tidak lagi dihargai. Di sisi lain desa, anak-anaknya terus bekerja tanpa lelah di proyek tersebut. Rahasia yang disimpan dengan sangat hati-hati itu semakin dekat dan semakin dekat untuk terungkap. Mereka tahu bahwa ini akan menjadi kejutan besar, tetapi mereka masih tidak tahu dampak emosional yang akan ditimbulkannya pada Nini sampai semuanya terlambat. Setelah beberapa hari dalam keheningan dan ketidakpastian, Nini dikejutkan dengan kunjungan yang tak terduga. Adalah Rani, anak sulungnya, yang datang ke rumah Putri secara mendadak. Raut wajah Rani adalah campuran antara khawatir dan gugup, yang hanya menambah kebingungan Nini. Ia berharap akhirnya ia akan mendapatkan jawaban yang selama ini ia dambakan, namun sejak putrinya berjalan melewati pintu, jelas terlihat bahwa hal itu tidak akan sesederhana itu. "Hai, Bu," sapa Rani, mencoba tersenyum, tapi suaranya mengandung ketegangan yang tidak mungkin disembunyikan. Ia mendekati Nini dan menggenggam tangannya dengan lembut, tapi tidak seperti biasanya, kehadirannya tidak memberikan kenyamanan. Jantung Nini berdegup kencang, ingin sekali mendapat penjelasan, ingin sekali mendengar kata-kata yang bisa membenarkan apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. "Kenapa mereka mengusirku dari rumah, Rani?" Nini bertanya langsung, terus terang. Ia tidak bisa lagi menahan beban keraguan dan sakit hati yang ia rasakan. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu mengusirku begitu saja, tanpa memberitahuku?" Rani ragu-ragu, memalingkan muka sejenak sebelum menjawab. Dia tampak tidak nyaman dengan pertanyaan itu, seolah-olah dia sedang menghindari topik yang sensitif. "Bu, aku," ia mulai berkata, tapi kemudian berhenti, seolah-olah ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Aku ingin kau percaya padaku, kumohon. Sedikit lebih lama lagi, oke? Sebentar lagi kamu akan mengerti semuanya." Jawaban yang tidak jelas dan menghindar itu hanya menambah rasa frustasi Nini. Ia tak mengerti mengapa putrinya, yang selama ini selalu berterus terang dan terbuka dengannya, kini bersembunyi di balik kata-kata kosong. "Percaya sama kamu?" Nini mengulangi, suaranya bergetar karena emosi. "Bagaimana aku bisa percaya padamu kalau kamu membawa aku pergi dari rumahku tanpa penjelasan? Aku sudah berhari-hari di sini, menunggu." Rani meremas tangan ibunya lebih erat, mencoba untuk meyakinkan. "Bu, aku tahu ini sulit, tapi kamu harus percaya bahwa semuanya akan segera masuk akal. Ini demi kebaikanmu, aku janji. Kamu akan melihat. Semuanya akan baik-baik saja."
Nini ingin percaya, tapi rasa sakit karena tidak mendapat jawaban menggerogoti keyakinannya. Ia menatap mata Rani dalam-dalam, mencoba mencari petunjuk dari kata-kata putrinya, tapi yang ia lihat hanyalah misteri. "Aku hanya ingin tahu kenapa, Rani," dikata Nini, suaranya pecah. "Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa salahku?" "Kamu tidak melakukan kesalahan, Bu," jawab Rani cepat, seolah-olah ingin menghilangkan rasa bersalah. "Hanya saja, percayalah sedikit lebih lama. Sebentar lagi kamu akan mengerti." Meski kata-kata Rani baik, namun tidak memberikan penghiburan yang dicari Nini. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang tak mau diungkapkan oleh putrinya, dan itu membuatnya semakin gelisah. Merasa terbelah antara cinta dan ketidakpercayaan, Nini menarik diri sedikit, tidak bisa berkata lebih banyak. Rani, di sisi lain, berdiri, terlihat tidak nyaman dengan situasi ini. "Aku pergi sekarang, Bu. Tapi sebentar lagi, semuanya akan beres," dikata Rani, sebelum berjalan keluar pintu, meninggalkan Nini sendirian lagi, masih diselimuti keraguan. Sesuatu akan terjadi, ia bisa merasakannya, tapi ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi membuatnya semakin merasa tersesat. Keesokan paginya, Nini terbangun dengan perasaan yang masih terganggu oleh kunjungan Rani sehari sebelumnya. Kata-kata putrinya, meskipun terdengar baik, tidak menjelaskan apapun. Hatinya masih berat, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Saat itulah Adi muncul di rumah putri, mengetuk pintu dengan pelan dengan ekspresi yang lebih tenang dari biasanya. "Bu, bolehkah saya bicara dengan Ibu?" katanya sambil masuk. Nini menatap Adi dengan hati-hati, masih terluka, tapi di saat yang sama ia juga berharap Adi bisa memberikan jawaban yang selama ini ia cari. "Ayo ikut aku jalan-jalan," ia ajak Adi sambil mengulurkan tangannya. Nini dengan ragu-ragu menatap putri, yang menyemangatinya dengan anggukan kecil. Meski enggan, Nini memutuskan untuk pergi, namun di dalam dadanya, rasa tidak percaya dan sakit masih menemaninya. Tanpa berkata apa-apa, ia menerima ajakan tersebut. Adi memandunya menyusuri jalanan desa yang sudah mulai disinari matahari pagi. Rutenya tidak asing lagi, namun Adi membawa Nini ke arah yang tidak biasa dilalui oleh Nini. Mereka berjalan cukup lama dalam keheningan. Nini tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang akan terungkap. Pikirannya masih tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Mengapa anak-anaknya begitu dingin? Kemana mereka membawanya sekarang? Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah daerah di desa yang tidak segera dikenali Nini. Di sana, berdiri di depan sebuah rumah baru yang megah, Adi akhirnya berhenti. Jantung Nini berdegup kencang, namun ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Bu, ini rumah baru Ibu," dikata Adi, dengan senyum malu-malu tapi tulus. Nini menatapnya, bingung. "Apa?" tanyanya, tak mampu memproses kata-kata itu. Adi mendekat dan meletakkan tangannya di pundak Nini, menatap rumah itu. "Aku dan Rani membangun rumah ini untukmu. Kami menyadari bahwa rumah yang lama tidak cukup baik dan kami ingin membalas semua yang telah kamu lakukan untuk kami sepanjang hidupmu. Ini adalah hadiah kami untukmu." Nini berdiri diam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia memandangi rumah itu, lebih besar, lebih indah dan jauh lebih nyaman daripada rumah yang pernah ia impikan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Rasa terkejut dan haru menyelimutinya. Dengan tangan gemetar, ia menutupi wajahnya dan mulai menangis, tetapi sekarang air matanya adalah air mata kebahagiaan. Saya tidak percaya," kata Nini, di sela-sela isak tangisnya, sambil berusaha memproses isyarat anak-anaknya. Adi yang melihat ibunya terharu, melangkah maju dan memeluknya. "Maafkan saya tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Kami ingin ini menjadi sebuah kejutan. Kami tahu ini sulit bagi Ibu, tapi kami ingin memberikan sesuatu yang sepadan dengan semua usaha dan pengorbanan Ibu untuk kami." Nini, yang masih tidak percaya, memandangi rumah baru itu, dinding-dindingnya yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Apa yang tadinya tampak seperti pengabaian telah berubah menjadi ungkapan cinta dan rasa syukur terbesar yang bisa ia bayangkan. Dia menangis, tetapi sekarang dengan hati yang penuh sukacita dan cinta yang baru untuk anak-anaknya. Rumah itu lebih dari sekadar rumah itu menjadi bukti bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Masih dengan perasaan haru,
Nini diantar oleh Adi masuk ke dalam rumah baru tersebut. Saat ia masuk, ia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Rumah itu luas, terang dan dilengkapi dengan semua yang ia butuhkan untuk hidup nyaman di sisa usianya. Setiap detail tampak telah dipikirkan dengan matang, mulai dari perabotan yang nyaman hingga pegangan tangan yang akan membantu mobilitasnya. Suasananya nyaman dan modern, sangat kontras dengan rumah sederhana yang sudah usang tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Ketika Nini melihat sekelilingnya, mencoba meresapi semuanya, Rani muncul. Ia tampak terharu, namun dengan senyum malu-malu di wajahnya. "Bu, akhirnya kami bisa menjelaskan semuanya pada Ibu," kata Rani, mendekati Nini dan menggenggam tangannya. "Saya tahu apa yang kami lakukan terlihat kejam, dan saya minta maaf karena telah menyakiti Ibu. Tapi tolong pahami, ini semua adalah bagian dari rencana yang kami buat sebagai kejutan besar." Nini, yang masih merasakan beban beberapa hari terakhir, menatap kedua putranya, menunggu penjelasan mereka. Rani melanjutkan, "Kami tahu bahwa rumah lama Ibu sudah tidak cocok lagi untuk Ibu. Selama bertahun-tahun, kami menyadari bahwa tempat itu menjadi semakin sulit untuk ditinggali, dengan semua tangga dan keausan alami pada strukturnya. Kami tahu bahwa Anda tidak akan pernah meminta sesuatu yang lebih baik, jadi kami memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri." Adi, yang memperhatikan dengan seksama, menambahkan, "Kami ingin membalas semua yang telah Anda lakukan untuk kami, Bu. Semua pengorbanan, malam-malam tanpa tidur, kerja keras. Semua itu membuat kami bisa mencapai posisi kami saat ini. Kami tahu bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar berterima kasih kepada Ibu adalah dengan memberikan kehidupan yang bermartabat dan nyaman, seperti yang selalu Ibu harapkan." Kata-kata anak-anaknya mulai menghilangkan keraguan dan kesedihan ini. Ia tak kuasa menahan air mata saat mendengarkan penjelasan mereka. Apa yang tadinya terlihat seperti sebuah penolakan, kini terungkap sebagai bentuk cinta dan rasa syukur. Anak-anaknya tidak hanya peduli dengan kesehatan fisiknya, tetapi juga ingin menghormati semua pengorbanan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. "Kami tahu itu menyakitkan dengan cara kami melakukannya," dilanjut Rani, matanya kini berair. "Tapi kami ingin Anda benar-benar terkejut. Kami ingin kamu tahu betapa kami sangat mencintaimu dan betapa kami sangat berterima kasih atas segalanya." Nini, masih dengan air mata berlinang, memeluk Rani dan Adi dengan erat. Ia telah menghabiskan waktu berhari-hari untuk meyakini bahwa anak-anaknya telah meninggalkannya, namun kini ia mengerti bahwa mereka menjaganya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kelegaan menyelimutinya, dan beban kesedihannya menghilang. Ia menyadari bahwa cinta mereka adalah nyata, meskipun ditunjukkan dengan cara yang tidak terduga. Sepanjang hidupnya, Nini tidak pernah meminta apapun selain cinta dan rasa hormat. Kini, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh keduanya, yang terwujud di setiap dinding rumah barunya yang nyaman. Rani dan Adi telah memberinya lebih dari sekadar rumah baru. Mereka telah memberinya rasa aman, harga diri, dan yang terpenting, cinta. Pada saat itu, Nini menyadari bahwa, terlepas dari kesalahpahaman yang terjadi, anak-anaknya tidak pernah melupakannya. Masih dengan perasaan haru, Nini mulai menjelajahi rumah barunya dengan lebih tenang. Setiap ruangan tampak dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhannya, dan ia merasakan campuran rasa lega dan syukur di setiap langkahnya. Ketika ia berjalan melewati koridor, Nini merasa lebih ringan, seolah-olah ia akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian hari hidup dalam ketidakpastian. Ia mendekati ruang tamu, di mana Rani dan Adi sedang berbincang-bincang dengan tenang, tanpa menyadari bahwa Nini mendekat. Penasaran, ia berdiri di ambang pintu sejenak, dan apa yang didengarnya membuat hatinya melayang. "Saya tidak menyangka kita akan menemukan uang itu," kata Rani dengan nada serius. "Itu seperti hadiah dari ayah setelah sekian lama. Dengan uang itu, akhirnya kita bisa membangun rumah ini untuk Ibu." Adi mengangguk dan menambahkan, "Iya, saya tidak tahu apa-apa tentang utang yang ditinggalkan ayah. Ketika saya mengetahuinya, saya sangat terkejut. Tapi entah bagaimana rasanya tepat untuk menggunakannya untuk merawat Ibu, karena saya yakin beliau pasti menyukainya." Nini lumpuh sejenak. Hutang dari suaminya? Ia sama sekali tidak pernah tahu tentang hal itu. Almarhum suami Nini, Budi, selalu tertutup dalam urusan bisnis. Dia telah bekerja sepanjang hidupnya untuk menghidupi keluarganya dan, meskipun mereka tidak pernah hidup dalam kemewahan, mereka selalu merasa cukup. Selama bertahun-tahun,
Nini percaya bahwa ia mengetahui setiap detail tentang kehidupan finansial keluarganya. Namun, pengungkapan yang tak terduga ini mengguncangnya hingga ke akar-akarnya. Tanpa disadari oleh anak-anaknya, Nini berjalan pergi dengan jantung berdegup kencang dan pikiran yang kacau. Dia duduk di sofa di ruang tamu baru dan membiarkan pikirannya mengalir. Budi tidak pernah membicarakan masalah utang ini. Mungkin dia berusaha melindunginya dari beban kekhawatiran keuangan, atau mungkin juga karena dia merasa bangga, ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Kini, puluhan tahun kemudian, uang yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya digunakan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraannya. Dengan cara yang tak terduga, seolah-olah suaminya ada di sana, menjaganya bahkan setelah kepergiannya. Nini diliputi rasa haru. Air matanya mulai mengalir lagi, tapi kali ini air mata itu adalah air mata pengakuan dalam diam. Rumah yang dibangun oleh anak-anaknya, dan yang kini ia sebut sebagai rumah, bukan hanya buat cinta mereka, tapi juga pengorbanan suaminya. Entah bagaimana, Budi masih ada di sana, melindunginya, memastikan bahwa, meski tanpa kehadirannya, ia baik-baik saja. Rani dan Adi menyadari bahwa ibu mereka sedang emosi dan menghampirinya. Nini menatap mereka dengan senyum lembut sambil menyeka air matanya. "Saya mendengar apa yang kamu katakan," katanya memulai. "Saya tidak tahu tentang hutang ayahmu. Dia tidak pernah bercerita kepada saya." Rani berlutut di samping ibunya, memegangi tangannya. "Kami juga tidak tahu, Bu. Kami baru tahu baru-baru ini, tapi kami merasa bahwa menggunakan uang ini untuk memberi ibu rumah baru adalah cara terbaik untuk menghormati pengorbanannya. Dia ingin yang terbaik untukmu, sama seperti kami." Nini mengangguk, masih emosional. Mengetahui bahwa suaminya akan selalu menjaganya melalui anak-anak mereka, memberikan kenyamanan baru baginya. Rumah itu kini memiliki makna yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Rumah itu menjadi simbol kesinambungan cinta dan kasih sayang keluarganya. Duduk di ruang tamu rumah barunya, Nini merasakan ketenangan di hatinya yang belum pernah ia rasakan selama berhari-hari. Pengungkapan baru-baru ini, tentang rencana anak-anak dan uang yang ditinggalkan almarhum suaminya tanpa sepengetahuannya, telah membawa perspektif baru. Dia ingat bagaimana, selama beberapa hari terakhir, rasa sakit akibat penolakan yang nyata telah memenuhi setiap pikirannya, mengikis kepercayaannya pada cinta anak-anaknya. Sekarang, potongan-potongan itu akhirnya jatuh ke tempatnya. Keheningan di dalam rumah hanya dipecahkan oleh suara angin yang menerpa jendela, saat Nini merenungkan semua yang telah terjadi. Ada sesuatu yang memalukan ketika menyadari bahwa, betapapun lamanya ia hidup, ia masih belum sepenuhnya memahami tindakan anak-anaknya sendiri. Keraguan dan rasa sakit hati yang ia rasakan selama berhari-hari kini tampak kecil di hadapan besarnya sikap mereka. Meskipun ia tidak menyadarinya pada saat itu, anak-anaknya telah merawatnya dengan cara terbaik yang mereka tahu. Rencana untuk membangun rumah baru, rumah yang layak untuk pengorbanannya, adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia minta sendiri. Jauh di lubuk hatinya, Nini tahu bahwa ia tidak akan pernah merasa nyaman untuk meminta sesuatu yang besar, karena ia percaya bahwa perannya adalah memberi, bukan menerima. Namun anak-anaknya melihat lebih dari itu. Mereka mengerti apa yang pantas ia dapatkan, meskipun jalan menuju kesadaran itu menyakitkan dan membingungkan. Nini berdiri dan berjalan ke jendela, memandang ke arah halaman yang kini menjadi miliknya. Ia merasakan gelombang penyesalan karena telah meragukan anak-anaknya, karena telah membayangkan, bahkan untuk sesaat, bahwa mereka mungkin telah melupakan semua cinta yang telah mereka bagi. Namun, bersamaan dengan penyesalan itu, muncul pula rasa syukur yang mendalam. Rani dan Adi tidak hanya mendampinginya, tetapi juga melakukan lebih dari itu untuk memastikan bahwa tahun-tahun terakhirnya dijalani dengan penuh martabat, kenyamanan, dan cinta. Mereka mengenal Nini dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk melakukan sesuatu yang begitu besar adalah dengan cara diam-diam, agar Nini tidak menolaknya. Dengan hati yang ringan, Nini memutuskan bahwa yang ia rasakan pada saat itu adalah perlunya rekonsiliasi total. Ia tahu bahwa Rani dan Adi juga menderita, menyimpan rahasia itu, melihat penderitaan di mata ibu mereka, dan berharap ibu mereka akan mengerti maksud mereka. Memikirkan hal ini, Nini merasakan rasa hormat yang baru kepada mereka, atas keberanian mereka untuk meneruskan rencana tersebut, meskipun mereka tahu bahwa hal itu akan menimbulkan penderitaan sesaat. Malam itu, saat berkumpul di rumah baru mereka, Nini memanggil Rani dan Adi. Dengan air mata berlinang namun dengan senyum yang tulus, ia menggenggam tangan mereka dan berkata,
maafkan aku karena telah meragukan kalian. Saya tidak mengerti pada saat itu, tetapi sekarang saya melihat bahwa apa yang kamu lakukan adalah karena cinta. Kalian adalah berkah terbesar yang pernah saya miliki." Rani dan Adi, terharu, memeluknya erat-erat. Rumah yang dulunya tampak seperti tempat yang penuh ketidakpastian, kini menjadi simbol awal yang baru, pengampunan dan cinta yang baru. Bagi Nini, tidak ada lagi keraguan, anak-anaknya selalu mencintainya, dan rumah itu menjadi bukti nyata bahwa, meskipun ada kesalahpahaman, cinta akan selalu menang. Rumah baru Nini terasa hidup dengan suara tawa, percakapan, dan aroma makanan tradisional Indonesia yang menguar di udara. Seluruh warga desa tampak berkumpul untuk merayakan awal baru bagi Nini, sebuah acara yang melambangkan lebih dari sekadar pembukaan rumah. Ini adalah perayaan cinta, rasa syukur dan ikatan yang tak terpatahkan antara ibu dan anak. Rumah yang sebelumnya penuh dengan misteri dan ketidakpastian, kini penuh dengan kehidupan dan sukacita. Nini, mengenakan kebaya cantik yang dibawakan Rani, dikelilingi oleh para tetangga dan teman-teman, semua ingin mengucapkan selamat atas fase baru dalam hidupnya. Binar di matanya tidak salah lagi, bukan hanya kebahagiaan karena memiliki rumah yang nyaman, tetapi juga kepastian bahwa cinta anak-anaknya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia merasakan sukacita di setiap serat-serat tubuhnya, seolah-olah sebuah beban yang sangat berat telah terangkat dari pundaknya. Rani dan Adi sibuk membantu menyajikan makanan dan berinteraksi dengan para tamu, namun sesekali mata mereka tertuju pada ibunya. Senyum Nini adalah satu-satunya yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Melihat kebahagiaan Nini adalah hadiah terbesar yang bisa mereka terima. Ketika pesta sudah berjalan lancar, Nini meminta waktu untuk berbicara kepada semua orang. Dia menaiki anak tangga kecil di ruang tamu, dan keriuhan mulai mereda saat semua orang menoleh untuk mendengarkannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia melihat sekelilingnya, melihat begitu banyak wajah-wajah yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun. Namun pandangannya akhirnya tertuju pada Rani dan Adi, dan ia tak kuasa menahan haru. "Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua hari ini." Nini memulai, suaranya lirih namun penuh makna. "Rumah ini adalah simbol cinta, bukan hanya untuk apa yang telah anak-anak saya lakukan untuk saya, tapi juga untuk apa yang kalian, teman-teman dan tetangga, berikan kepada keluarga kami. Rani dan Adi, anak-anakku tersayang, kalian telah memberikan hadiah terbesar yang bisa diterima seorang ibu, cinta tanpa syarat. Untuk waktu yang lama, saya takut bahwa saya telah dilupakan, tetapi kalian telah menunjukkan kepada saya bahwa cinta sejati ditunjukkan dalam gerakan, bahkan yang tidak kita pahami pada saat itu." Rani dan Adi tersenyum, mata mereka juga berkaca-kaca. Mereka tahu betapa sulitnya perjalanan hingga saat itu bagi semua orang, tetapi mendengar kata-kata itu dari ibu mereka membuat mereka merasa puas. Pengorbanan, rahasia, penantian, semuanya tidak sia-sia. "Rumah ini," dilanjut Nini, "yang merupakan awal yang baru bagi saya dan keluarga kami. Rumah ini tidak hanya melambangkan kenyamanan, tetapi juga kebaikan dan kemurahan hati yang dibawa oleh anak-anak saya di dalam hati mereka. Saya sangat berterima kasih kepada mereka dan Anda semua yang telah menjadi bagian dari hidup saya." Setelah selesai, Nini turun dari tangga kecil dan langsung dipeluk oleh Rani dan Adi. Momen tersebut merupakan momen yang penuh haru, dan banyak dari mereka yang hadir tak kuasa menahan air mata. Rumah baru yang kini penuh dengan kehidupan itu menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi keraguan, hanya ada kepastian bahwa cinta keluarga, meskipun terkadang sulit untuk dimengerti, selalu menjadi dasar dari segalanya. Pesta berlanjut dengan tawa, percakapan dan perayaan, sementara Nini, yang dikelilingi oleh teman dan keluarga, merasa bahwa ia telah menemukan lebih dari sekadar rumah secara fisik. Ia telah menemukan rumah dalam cinta anak-anaknya dan rasa syukur yang memenuhi hatinya. Perasaan ini juga dirasakan oleh seluruh warga desa, dan kisah Nini menjadi contoh bagi semua orang, sebuah pelajaran hidup tentang pentingnya cinta, pengampunan, dan kemampuan untuk memberi kejutan dengan tindakan kebaikan. Maka, dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya, Nini menjalani hari itu dengan keyakinan bahwa hidupnya, dengan segala pengorbanan dan kesulitannya, telah dihargai dengan cara yang paling indah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita penuh misteri dan kejutan ini, tinggalkan komentar tentang pendapat Anda. Kami senang mendengar pendapat Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak cerita luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.